Gimana kabarnya Ibu? Ini Baik Pak, kabarnya juga. Alhamdulillah baik. Oke, kan kita ini sebenarnya mau melanjutkan pembahasan kemarin yang observasi menjadi tugas juga. Bagaimana persiapan kalian sebagai guru untuk materi yang kita sampaikan nanti? Apakah sudah disiapkan materi buku medianya? Alhamdulillah sudah Terus bagaimana untuk menarik perhatian untuk kan kita diminta ini gimana untuk memperdalam itu pada siswa agar berpihakan kepada siswa itu melibatkan siswa dalam semua kegiatan, apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau gimana? untuk pendidikan siswa ya Pak. Ini sebenarnya ada pengaruh di waktu ya. Jadi di satu sisi siswa itu dengan metode yang sama itu lebih atraktif, lebih respon gitu. Tapi dengan metode yang sama, tapi di satu sisi ada yang tidak. Nah, setelah saya lihat itu ada di pengaruh waktu. Ternyata jam terakhir itu membuat sesuatu yang padahal metodenya sama, kira lebih kurang lah, maksudnya bukan sedikit. Ada ya sih yang udah tidak respon lagi. Dan dalam untuk lagi Ya. Pelajaran ini kita tetap menjaga struktur karena masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan untuk kita harus bisa bertemu kembali, masih bisa belajar dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tadi sudah berdoa di awal ya, jadi doa lagi. Siapa yang ada hadir hari ini? Lengkap kah atau ada yang hadir? Iya. Wah, senang banget hadir. Memang ada. Sampika ada Bu Fatimah Zahra, Febrian, Hafid, kemana Hafid? Untuk siswa kelas 11 IPA semuanya di lapangan. Untuk IPA semuanya ke lapangan. Hafid tadi kemana? Hafid Kalimat Sadina. Semuanya kalau semuanya saya beri waktu untuk ke lapangan semuanya. Merci. Kalimat Sadia. Baik di lapangan. Haika. Marde. Alfi. Daniel. Nandi. Nandi. Rafi. Nadiana. Hamzah. Rusdia. Salma. Im Haris Fadila. Ada. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar kita berdiri dulu Pak. Cek dulu konsentrasinya. Kita main-main seperti mainan aja lah. Masih ingat Pak? Sepakati kayak gini apa kayak gini aja lah. Tes konsentrasi. Berlari di atas menara menari, Marina merana.
itu yang gue tanyakan kalau selain sila pertama. Kalau orang memakan duit negara Panjang itu doang. tidak sesuai dengan sila Tidak pertama. sesuai. Sila yang pertama. Makan duit negara korupsi. Jangan bawa makan ke depan, Nggak enak korupsi banget. sebetulnya. Pak ini biasa makan ini ya. Sesuai. Sehat aja kan? Favorisnya gimana? Mas udah pikir? Belum. Terbukti pada? Makan boleh. Belum. Terus siapa yang mau menjawab? Ambil api masih menyapuakan. Nah, ada tuh sanksi nyapu itu kan? Nah, Bu, masih ingat kita belajar semalam tentang seperti perangkat jarak. Seperti biasa, peraturan kelas kita dan jadwal kita adalah memiliki sampah dulu 5 menit nanti masuk kelas seperti biasa. Ya. Lanjut. Masih ingat tak pelajaran minggu semalam judulnya tentang apa? Ingat ya? Kita bahas apa semalam? Apa? Persatuan dan kesatuan. Siapa yang dapat menjawab apa yang dimaksud dengan tentunya dulu lah. Iya. Siapa yang bisa menjawab arti persatuan? Arti persatuan? Iya. Gabungan betul. Yang lain selain gabungan masih ada lagi bagus. Iya. Jangan dapat 100 lainnya dan bangun sebelum-sebelumnya. Saya rapi. Yo, saya persatuan gabungan. Kumpulan. Apa kan? Kumpulan. Iya betul. Lagi selain Hesti.
tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk mengadakan pembelajaran problem based learning. Di diskusi kelompok kita itu dapat menganalisis kesatuan Indonesia dari berbagai aspek ya, dari politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kemarin lagi pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, adakah yang mau ditanyakan? Itu bisa dilihat dari segi sosial, satunya alamiah ya, sosial alamiah kalau nggak salah. Gue cek aja dulu kalau salah. Kan keluaran bentuknya? Nah, di halaman 176. Kalau alamiah masih ingat? Masih ingat alamiah? Kalau ini sampaikan ya? Yang siapa yang mau bacakan dulu yang alamiah, mau bacakan baca dulu yang alamiah. Ada bukunya? Berdasarkan wilayahnya bahwa perairan di Indonesia ini bukan konsep pembahasannya adalah bahwa negara kita ini adalah lautan yang di dalamnya ditaburi oleh pulau-pulau. Jadi sehingga lautan itu bukan dianggap sebagai pemisah, tapi adalah wilayah utamanya sama kayak daratan. Bisa dipahami sampai situ? Nah, aspek alamiah itu adalah berkenaan dengan wilayah. Sosialnya itu yang kita diskusikan kemarin, yang mau kita presentasikan hari ini. Silakan berkelompok. Ada kelompok? Nih, Ibu bagikan aja. Rafli, kelompok mana? Dewi, Nyama, Bangsa Dia, Pesti. Silakan untuk kelompok yang belum datang. It's time to begin presenting buzzers. Coba belajar. Tersedia rata. Ada mengapa gabung? Bawa kekayaan videonya cenglohan maksudnya menjelaskan ini lagi Rambut ya.
atau mah impor. Kayak itu kalau aja Pak. Biar ada yang ada mampu, ada yang apa biasanya kita ada bantuan Pak. Sudah sekolah itu. Nah, ada lagi lah. Kenapa jadi modern? Yang lain, dengarkan, kabarnya di temannya maju, yang lain bisa memberi tanggapan dengan pertanyaan atau bisa juga menjawabkan pertanyaan. Moderator, tolong kelolalah presentasinya, maksud ibu tuh kayak ini. Setelah presentasi, silakan siapa moderator angkat tangan? Oke, mohon setelah persilakan lawannya membaca, ya kalau itu persilakan lawannya bertanya. Teman-teman yang lain bertanya setelah selesai presentasi. Terus kalau sudah nanti dijawab. Nah setelah dijawab tuh takutnya tanggapannya atau dijawab kawan lain. Kalau kawan lain hendak menambahkan, ya kalau itu kita. Jangan sampai kamu bingung dan di depan bingung ya paginya yang ibu dan teman-teman bingung di depan bingung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adria Sandi. Nama saya Muhammad Daniel. Nama saya Muhammad Abdi. Nama saya Rubina. Nama saya Muhammad Abdi. Presentasi mengenai tentang kesatuan dan persatuan sebagai satu kesatuan sosial budaya bangsa Indonesia. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, beri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, salah satu budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan mengembangkan budaya bangsa seluruhnya yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo. Kalau ada pertanyaan, pertanyaan kalian biasa. Silakan kelompok yang mau bertanya. Kalau udah ada seperti biasa, saya akan paham dan saya bertanya kepada kelompok yang duduk. Persatuan dan persatuan. Sosial budaya. Minimal satu pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan aja. Contoh dari kesatuan apa? Ada tuh contoh dari kesatuan. Satu contoh dari kesatuan. Yaitu Didalaman akhir. bidang budaya. Ekonomi. Oh iya, ekonomi kan. Bahwasanya budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, tolak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Silakan moderator. Apakah ada yang nambah jawaban? Tanggapan soalnya ya ada tanggapan dulu. Ada yang aja dulu. Ada. Izin bertanya.
menjawab bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, berkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Apakah ada tanggapannya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan ayo harus udah kepala. Kita masih maju. Ayo taruh ya. Mana yang tapi kumpul sama yang mana? Itu pun tidak. Ayo mulai kan. Sudah sini dari bawah. Ayo kasih. Ini punya dulu. Ada yang maju kan dari. Untuk yang maju. Kita kalau yang maju duluan atau yang berani maju duluan satu dua tuh ada sedikit. Plusnya gitu. Kayak tahu lagi tenang. Itu udah bisa menang dari kami. Nah, kalau diberitahu lagi judul kita ini adalah membahas tentang kesatuan. Jadi ada persatuan, ada kesatuan. Nah, kita bahasnya adalah kesatuan. Diperwujudkan. Persatuan ini jangan Pak. Tentang pertahanan keamanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nahdi dan partner-partner saya. Perkenalkan nama saya Nusantara. Nama saya perkenalkan. Ya, kami ingin mempresentasikan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara, dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Konsep kelima yang tercakap dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Nasionalisme mulai dikenal sejak abad ke-20 berdiri Budi Utomo, tanggal 20 Mei 1908. Tanggal berdiri organisasi pergerakan tersebut hingga kini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ciri-ciri patriotisme yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, berjiwa pembaharuan. Keempat, tidak kenal menyerah. Dan yang terakhir,
menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana sih kalian mempertahankan kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamanan? Berikan contoh. Ya. Boleh diulang nggak? Bagaimana sih kalian mempertahankan kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamanan? Berikan contohnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contoh dari pertahanan yang kita lakukan yaitu dengan pertahanannya ya kayak apa tuh? Melestarikan budaya-budaya Indonesia, memperkenalkannya kepada turis-turis atau orang luar yang sedang berkunjung di negara kita. Yes. Adakah lagi? Atau ditampilkan kan? Ya. Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Sebutkan contoh cipta tanah air. Contoh cipta tanah air. Izin menjawab dari kelompok 2. Sikap cinta terhadap tanah air adalah dengan cara ya seperti mencintai produk lokal dan memakai atau membanggakan produk-produk negara kita, tidak memakai produk negara asing. Dan satu lagi, membela dan menjaga keutuhan NKRI sesuai bidang dan tatanan. Ya. Yang lain bisa menambahkan kawan-kawannya jawaban dari Nadine ya, ada di lagi juga. B. Sampai ini ada sampai sedikit. Mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi segenap aspek kehidupan nasional. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Meretangkan hubungan internasional dalam upaya ingin menegakkan perdamaian dunia. Apakah ada yang kurang jelas dari jawaban kami? Kelompok 4. Ya. Ingin bertanya dari kelompok 1. Contoh ancaman suatu kesatuan pertahanan keamanan. Contoh ancaman dan yang menghadapinya. Contoh ancaman suatu persatuan dan keamanan apa itu? Kita kayak gini, dalam persatuan negara kita ini atau persatuan negara kita ini, contohnya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan itu kayak apa? Ya, terus cara menghadapinya kayak apa?
kita dulu maju Ancaman tersebut seperti masuknya produk negara-negara asing ke negara kita dan negara kita memakai produk tersebut dan melupakan produk negara sendiri. Cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi ekspor barang dari luar ke dalam. Ada yang menanggapi memberikan tambahan dari jawaban yang tadi itu masuk ancamannya di bidang ekonomi. Kalau masalah barang impor tuh ya nanti kita letak kan tadi di bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan yang kita jawab itu di bidang ekonomi. Kalau misalnya merasa jawaban kalian itu jujur aja, kan kalau misalnya merasa kurang tepat, mungkin bisa diklarifikasi atau di saya ingin menjawabkan pertanyaan dari tadi. Ada yang menambahkan. Sebentar. Nadi, kamu harus persilahkan dulu karena kamu menambahkan. Jika ada yang menambahkan dipersilakan. Untuk menentukan campurnya, diambilnya ikan-ikan di Indonesia oleh negara asing. mengatasinya kayak apa? Cara mengatasinya mempertahankan keamanan di bidang perairan. Jadi menambah mempertahankan itu kada cukup bila ada memperketat. Jadi harus kita perketat dengan cara menambah tentara personel di sekitaran perbatasan Indonesia dan negara asing. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau gue ini mungkin Jadi di sini kami akan membacakan hasil presentasi yang dibacakan oleh peserta. Nah, kayak gitu begitu. Kan? Jadi bukan hanya ini orang ini, upaya kita nih sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan di bidang politik itu kayak apa ya? Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara sebagai sistem hukum nasional. Ya. Yuk. Terus satu Pak. Dua. Semuanya Pak. 3 lagi belum. Ya, saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa.
Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana cara kalian mengatasi ancaman di bidang ekonomi? Jelaskan, berikan contohnya 3, dan berikan tanggapannya. Ulang ya. Perkenalkan, saya Muhammad Afi dari kelompok 2 yang bertanya. Berikan 2 contoh kesatuan ekonomi dan jelaskan serta apa yang dapat kalian pelajari tentang kesatuan ekonomi. Ini logika. Beberapa hal yang diklarifikasi Evaluasi. dari pertanyaan tadi. Ada beberapa catatan. Wah, sedikit lupa apa namanya apa yang mau diklarifikasi ya, karena luar biasa antusiasnya dan pertanyaannya juga luar biasa, jawabannya luar biasa. Ya mau duduk dulu lah ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari siapa ya? Bagaimana mempertahankan keamanan? Nah, yang dijelaskan Nahdi itu juga merupakan bagaimana itu lebih ke sosial budaya yang dijelaskan si Nahdi tadi. Itu betul, tapi lebih ke sosial budaya. Pertanyaannya tadi bagaimana? Bagaimana mempertahankan? Coba cek sendiri bang masing-masing pertanyaan kalian, siap-siap di kelompok. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertahankan keamanan, gitu kan? Siapa yang bertanya itu? Siapa yang bertanya tadi? Yang bertanya kepada jawabannya mana? Apa? Bagaimana sih kalian mempertahankan kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamanan? Berikan contohnya. Tadi jawaban ini lebih ke ya masalah lebih itu cara menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Memang bagaimana sih cara mempertahankan keamanan itu kayak bergerak? Jawabannya tadi ada di jawaban pertanyaan lain yang kedua, nasinya yang jawab tadi Nahdi juga ya. Dengan caranya memperbanyak personel bisa, atau misalnya mengisi alat-alat pertahanan keamanan kayak kapal, memperbanyak kapal-kapal apa sih yang bisa tentara itu, nah itu bisa. Terus cara cinta tanah air tadi sudah disebutkan juga video dengan cara mencintai undang-undang negeri agar kita ini tidak kehilangan lapangan kerja. Kalau bukan yang di luar negeri terus misalnya produknya itu sama aja kecuali produknya lebih bagus. Kalau punya sama aja kita saya produk dalam negeri, kita membeli barang dalam negeri. Cinta tanah air itu bisa juga di nasionalisme itu ditunjukkan dengan cara ikut bela negara. Pertanyaannya kayak apa Bu? Ikut bela negara tuh ulun masih pelajar. Ayo apa caranya? Ada bela negara yang bisa dilakukan dengan ikut bisa bidang kemiliteran, ikut penambangan gimana ya PMR. Terus hari Jumat ini akan mengadakan pelatihan militer ikut itu adalah bentuk cinta kalian kepada tanah air kita ini. Melatih fisik juga, fisik kalian supaya kalau misalnya ada ancaman baik itu militer atau non militer yang kita sudah tahu kapan aja kita sudah mempersiapkan diri dengan cara seperti itu. Terusnya pertanyaannya terus ada lagi untuk kelompok sebelah sini yang mau klarifikasi adalah sebenarnya tugas kita itu adalah bukan kesatuan politik naklah, tapi sebenarnya kita lebih ke tapi isinya jujur aja, cuman judulnya tadi yang agak mungkin diklarifikasi sedikit adalah perwujudan Kepulauan Nusantara ini dalam kesatuan politik kayak apa gerak tuh. Jadi kita kesatuan politik tuh kayak gimana ya? Atau ada lagi kalau itu yang jelasnya
ini jangan hendak menyebarkan hoax yang bisa tidak stabilkan politik di negara ini. Jadi yang hoax jangan disebar, dicek dulu. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Ibu, kalau ada yang paham sebelum kita simpulkan bersama-sama. Gak ada. Silakan masing-masing kita simpulkan bersama-sama. Lihat anunya masing-masing silakan. Kita menyimpulkan pelajaran bersama-sama. Iya, Bapak. Hari ini kita mempelajari apa nak judulnya? Kesatuan dan kesatuan. Ya, kesatuan dan kesatuan, khususnya pewujudan persatuan apa namanya? Pewujudan apa? Kepulauan Nusantara dalam kesatuan politik. Buat dikam apa? Politik, keamanan. Kita bahas dari politik dulu. Satu aja contohnya lah. Pewujudan Kepulauan Nusantara dalam bidang atau dalam aspek politik adalah, silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya yang lain boleh. Apa? Ayo. Lagi apa yang ditulis? Apa? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan yang lain? Yang lain aja kalau nggak bisa. Kesimpulannya seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Oke, satunya ada hanya satu hukum yang ada di Indonesia. Berikutnya kesatuan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara dalam kesatuan ekonomi. Apa Bu? Perwujudan Kepulauan Nusantara dalam kesatuan ekonomi. Apa? Sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah membangun ketahanan ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Oke, berikutnya bidang apa lagi tadi? Apa? Kalau sosial budaya. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Ya, pada hakikatnya budaya kita ini ada satu, walaupun ada budaya Jawa, ada budaya Kalimantan dan lain sebagainya. Sebenarnya kita satu, budaya Indonesia. Silakan. Yang lain, siapa? Yang satu lagi pertahanan dan keamanan apa? Kesatuan dan kesatuan di bidang pertahanan apa? Persatuan dan keamanan yaitu pertahanan yaitu integrasi yaitu sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga keutuhan negara Republik Kesatuan Indonesia. Oke, bagus. Nah, sekarang bukunya apa Mak? Dari hasil presentasi kita hari ini dari berbagai kesatuan, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan kesatuan bidang pertahanan dan keamanan? Kayak gimana? Katakan. Cara apa Bu? Kesatuan bidang pertahanan dan keamanan itu kayak apa? Jadi hari penjelasan tadi kita belajar. Ada yang bisa jawab tidak? Jawab aja deh. Ayo. Sini apa? Sini. Ini. Ada. Oke, kalau ada yang jawab langsung aja. Pada hakikatnya, ancaman di bidang lain di negara lain adalah ancaman kita juga yang ada di Kalimantan Selatan. Karena kita adalah satu kesatuan di bidang pertahanan dan keamanan. Hari ini pelajaran sudah sangat bagus, aktivitas kalian sudah sangat bagus. Hanya saja nanti di pada bagian proses semoga ke depan tuh awal menjawab apa
Terus yang ikut presentasi di depan, yang lain jangan ngobrol, ya. Pas lagi presentasi jangan ngobrol itu aja sih dari ibu. Minggu depan kita bertemu lagi. Mata pelajaran kita itu adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maulida bisa berhadir kembali dalam sesi pasca observasi walaupun tidak dengan langsungnya. Kita melihat kemarin ketika sesi pembelajaran sudah Ibu. Terus kira-kira dari respon siswanya terhadap pembelajaran kemarin yang kita melaksanakan supervisi di kelas, gimana tanggapan siswa responnya terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan? Saya rasa karena memang kebetulan kelas itu adalah kelas yang sering gitu loh digunakan untuk pengambilan gambar dan sebagainya, sehingga mereka itu kalau terhadap kamera ya Pak itu sudah terbiasa. Jadi seperti hari-hari biasa dia belajar kan kadang-kadang kelas ada yang gugup. Terus untuk respon pelajarannya sendiri, alhamdulillah anak-anaknya sih terlihat merespon dengan pembelajaran waktu itu. Meskipun ya jawaban anak-anak itu tidak sepenuhnya semuanya benar, ya, masih ada ke kanan dan ke kiri, maksudnya belum pas, tapi sudah ada respon dari anak-anak. Ya. Kemarin ya Bu, ketika kan ada 2 kelas yang kita masuk kemarin, ada di kelas 11 IPA dan juga ada 11 IPS. Dari 2 contoh kemarin yang kita supervisi, yang lebih responsif terhadap pembelajaran Ibu yang mana ya? Iya, ya menurut saya menurut saya itu lebih di kelas 11 IPS daripada 11 IPA. Padahal memang kalau dari lihat kemampuan anak-anak itu sama aja kelas 11 IPS dan 11 IPA. Tapi ya itu tadi terkait lagi masalah kendala waktu dan metode yang digunakan terkait waktu yang berbeda tadi. Kalau di 11 IPS itu di jam pertama dan di kelas dan di 11 IPA itu jam terakhir. Terus ada perbedaan sedikit juga dalam pembelajaran. Kalau di kelas 11 IPS diawali dengan membaca Al-Quran karena itu memang di jam pertama, sedangkan di kelas 11 IPA itu karena itu kan disambung menyambung dengan jam lain, bukan jam yang harus kita literasi membaca Al-Quran. Itu ada perbedaannya di awal, entah apakah itu salah satu penyebabnya, belum sampai meneliti sampai ke sana. Kira-kira dari 2 perspektif yang berbeda respon tadi ya Bu, dari kelas 11 IPA yang begitu kurang responsif, kemudian 11 IPS-nya agak lebih responsif walaupun ada kiri dan ke kanannya pemahamannya. Kira-kira apa yang harus diperbaharui nih untuk agar kiranya yang 11 IPA juga ikut serta sama seperti 11 IPS yang lebih responsif terhadap pembelajaran, juga aktif, lebih suka bertanya dan memberikan tidak hanya bertanya tapi juga memberikan saran, masukan dokumennya yang lain. Untuk kelas 11 IPS yang pertama kita tidak bisa menyamakan dengan kelas 11 IPS ya di 11 IPA. Dengan awal pembelajaran kan tadi membaca Al-Quran, yang 11 IPS tidak, itu memang tidak bisa disamakan itu karena memang dia di awal pelajaran kan. Terus perbedaannya juga sebenarnya adalah di jam pelajaran, di jam-jam ngantuk. Terus apa sih yang bisa saya lakukan gitu ya? Belum pernah mencoba sih, tapi sepertinya harus ada sebuah metode pembelajaran yang menggunakan gerak gitu. Tapi belum pernah coba nih lagi. Mungkin gerak, kira-kira supaya jangan ngantuk. Supaya jangan ngantuk ya. Kalau di sebenarnya kan itu memang di metodenya memang diharuskan siswa aktif dua-duanya, tapi lebih banyak ke berbicara gitu. Mungkin kalau misalnya ada sih metode pembelajaran yang bukan cuma suara yang aktif tapi juga action gerak, mungkin kalau jam terakhir itu lebih efektif, tapi saya belum menemukan gitu Pak.
metode apa yang pas untuk mata pelajaran yang materinya gitu. Kira-kira dari pengamatan Ibu selama menerapkan pembelajaran di kelas 11 IPA maupun IPS terkait materi kemarin tentang bela negara, yang mana yang kira-kira yang Ibu pakai metodenya yang lebih menurut Ibu bisa dipakai nih nanti di kelas 11 IPA bisa dipakai, IPS juga bisa dipakai, lebih atraktif lah untuk siswanya, lebih responsif walaupun beda jam nih, ada yang jam pertama, ada yang di jam mendekati ngantuk nih, kira-kira ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih Pak ya, tidak ada yang signifikan untuk di kelas 11 IPS. Kalau dirubah, yang perlu dirubah adalah karena jamnya sama, harus di IPA gitu yang dirubah biar sedikit gitu lah, di inovasi agar tidak ngantuk. Sedikit ya, ada inovasinya, mungkin ada geraknya ya, permainan geraknya dulu, ice breakingnya ditambah lagi. Walaupun pada kenyataannya katanya kalau anak laki-laki itu lebih banyak gerak dan anak perempuan lebih suka iya bukan diam sih, sebenarnya mungkin lebih berbicara dan sebagainya, tapi kalau anak action kan, dan pada kenyataannya di kelas 11 EPS itu banyak laki-laki dan MINIPA banyak perempuan, tapi sekali lagi mungkin ini kayaknya lebih di jam terakhir. Mungkin terus mereka kebetulan waktu itu memang ada kegiatan lain juga, nah mungkin itu penyebabnya, jadi agak buyar, fokusnya tuh masih, ya kita tahu lah kalau kita jam kayak gini kan kita tuh kayak malas kayak kalau kamu mendengarkan atau bicara, mungkin lebih suka main-main. Tapi kalau di jam-jam terakhir, kira-kira kalau Ibu tampilkan gambar sama video-video yang bergerak-gerak, kira-kira ya asik juga lah untuk mereka yang dia asik nonton, cuman kalau menanggapi masih belum tahu sih, belum pernah mencoba kan. Tapi kalau dari analisis sih memang suka nonton, tapi pas balik lagi analisis mungkin agak rada-rada kurang mungkin, tapi belum pernah coba sih. Kira-kira mau yang Ibu coba apa yang selanjutnya nih untuk lebih memudahkan anak-anaknya responsif, atraktif, kemudian mereka lebih semangat dalam belajar, khususnya materi pembelajaran Ibu, kira-kira apa yang rencana Ibu akan lakukan nih dalam waktu dekat ini kira-kira? Tadi saran Pak Farhan bagus juga dengan menonton video dan sebagainya, mungkin video pendek ya, karena katanya kalau lebih dari 7 menit ya itu akan membuat dia bosan kembali seperti merasakan dengar ceramah di TV atau sebagainya. Sudah dapat refleksinya mungkin dari pembelajaran ini, bahwa Ibu kira-kira menambahkan tadi untuk ada video ataupun gerak tadi supaya anak lebih aktif, lebih responsif. Selain itu ada apa lagi yang ingin Ibu sampaikan melihat refleksi dari anak-anak ketika Ibu masuk di pembelajaran? Sebenarnya ada sih model pembelajaran yang cocok namanya itu saya lupa, kayak action jam awal lebih ke demonstrasi atau yang apa yang kita role playing yang dia tapi sayangnya itu tidak semua mata pelajaran materi itu cocok. Mereka misalnya kayak pelajaran tentang fungsi-fungsi penegak hukum itu bisa role playing, tapi tidak semua itu sayangnya. Tapi kalau misalnya materinya cocok, nanti saya akan coba role playing. Saran tadi bagus tuh. Kira-kira dari beberapa tadi yang sudah Ibu dapatkan, kira-kira dalam pembelajaran nanti apa yang ingin Ibu tambahkan atau inovasikan dalam waktu dekat ini yang mungkin bisa menjadi komitmen untuk konsistensinya ke depan? Saran Bapak tadi kayaknya bagus, video sama foto kita coba aja. Kita gabung ya, kombinasi. Walaupun itu kan masih gerak aja, tapi siapa tahu ya, kita nggak tahu, belum pernah dicoba kan, siapa tahu nanti itu aja dulu. Kecuali itu tidak berhasil, baru kita next. Tapi maksudnya tadi
khusus ya. Ya, Jadi, atau akhir-akhir sikap perilaku yang bisa digunakan tapi nggak sama materi-materi awal misalnya dalam pengantarnya. ya. Coba itu dulu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Kira-kira Ibu sudah dapatkan hasilnya ya dari pembelajaran kita kemarin, kemudian refleksi pada hari ini. Nah sekarang di akhir apa yang ingin Ibu sampaikan tentang materi kita tentang refleksi pada pembelajaran di kelas selama ini yang kita ikuti ya? Apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira refleksi dari pembelajaran ini? Ternyata jam belajar berpengaruh terhadap apa respon siswa. Terus untuk menghadapinya kita perlu inovasi atau membedakan variasi model pembelajaran atau media pembelajaran tadi seperti yang saran tadi itu bagus kayaknya ada rumah dan jam terakhir. Ya, saya kira Ibu sudah luar biasa, udah ketemu ada jawabannya. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Ibu sudah memberikan inovasi gambaran umum kepada kami yang dalam melakukan tugas. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih atas sarannya. Ada yang disampaikan kata terakhir? Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak tadi dengan saran tadi luar biasa yang akan saya coba nanti di pertemuan berikutnya. Yang luar biasa ternyata yang belum sih pernah dikasih saya coba lagi. Ya, terima kasih Ibu atas bantuannya dan atas masukannya. Kita cukupkan sampai di sini untuk proses recordingnya. Saya Ibu Pak Ramdhani, perwakilan dari SMA Satu Magelang, kemudian dari Ibu Maulida Hayati sebagai supervisi atau yang di supervisi oleh saya sendiri. Terima kasih banyak ya Bu. Dalam proses recording, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.